Rekan Akta, kami sudah tersambung dengan Bapak Lahyanto Nadi. Kita akan membahas terkait dengan judi online Menteri Bobol. Dan kami sudah tersambung dengan Pak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Rufiana? Alhamdulillah sehat juga ya Pak Lahyanto ya. Sehat? Bekasi cerah? Alhamdulillah cerah Pak. Cerah. Baik. Alhamdulillah. Ya, ini yang cukup menarik dari kementerian yang justru memberantas judi online, tapi dari pegawainya sendiri menjadi pelaku judi online ini, Pak. Bagaimana Pak negara kita ini, Pak? Silakan. Sebelum kita bahas negara kita lihat negara lain. Kita terbang ke Amerika, karena kemarin Amerika itu pilpres, ya pemilu, itu semua senat dan akhirnya dimenangkan oleh kelompoknya Donald Trump. Jadi Donald Trump menang lagi, ya ini tentu berpengaruh terhadap Indonesia, ya. Karena kemenangan Donald Trump, kalau di Indonesia kemarin menang melalui media sosial dengan TikTok, nah kalau di sana dengan X, ya, punya si Elon Musk. Nah ini dia harus kita singgung juga, mengingat media banyak sekali headline tentang pemilu di Amerika Serikat, ya. Karena dalam parameter pertumbuhan ekspor kita dengan Amerika memang nggak banyak perubahan, tapi Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani dia meyakini akan ada pertumbuhan investasi dan perdagangan. Tapi pihak-pihak lain, baik dari pengamat internasional maupun pengamat ekonomi, meragukan, ya, mengingat siapapun presidennya Amerika tidak banyak berubah gitu. Yang jelas secara politik saja dia akan banyak menekan kita, tetapi dalam ekonomi tidak banyak pertumbuhan, mengingat kita lebih banyak ke Cina, gitu. Nah, kalau melihat dari kekhawatiran bagaimana dukungan terhadap Israel, ini makin kencang lagi oleh Donald Trump. Artinya apa? Indonesia yang lebih banyak mendukung Israel, kaum muslimin yang memang benar-benar pro Palestina, itu jadi akan banyak mendapatkan tekanan, ya kan. Kita akan tetap demo ke kedubes Amerika, kan. Nah, itu akan jelas berpengaruh gitu. Nah, jadi kita melihat bagaimana perkembangan di sana. Yang jelas Amerika, Donald Trump ini kuat sekali, dua wanita yang udah tidak mampu mengalahkan dia waktu Hillary Clinton tidak bisa mengalahkan, bahkan ini sekarang Kamala Harris yang kita harapkan juga ini, tapi rupanya orang-orang Amerika masih tidak bersikap rasional, ya, melihat gayanya Trump seperti itu. Dari sana kita baru terbang ke Indonesia yang memang saya belum dengar Presiden Prabowo mengucapkan selamat kepada Donald Trump, ya, tetapi Presiden statementnya kemarin masih tetap soal korupsi dan terutama soal judi. Nah, jadi kalau korupsi udah beberapa kali kita bahas, tapi ini nggak bisa dilepas antara judi dan korupsi, karena kedua-duanya itu adalah masuk dalam rukun kejahatan menurut orang Jawa itu molimo, yaitu ada main di situ, ada juga maling di situ. Jadi molimo gitu, maling, madat, madon. Termasuk dia itu mabuk, ya, minum gitu. Itu kedua-duanya, karena kalau dia sudah kedua-duanya ini udah berat sekali. Apalagi sekarang kita lihat melibatkan kementerian, ya, kementerian, karena kita tahu bahwa ada 11 pegawai Komondigi, ya, sekarang komunikasi dan digital gitu. Nah, ini sudah tertangkap, dan Presiden Prabowo sudah menegaskan memberantas judi dan korupsi. Nah, kemudian dia minta supaya diutus tuntas. Nah, kalau diusut tuntas, berarti menteri-menterinya juga harus siap. Nah, karena Menteri Mutia Hafid mengatakan sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, dengan Kementerian Menko Keamanan, Hankam, ya, untuk memproses ini semua, gitu. Jangan sampai ini ditinggalkan. Jadi polisi, Jaksa Agung, Menko, nah ini udah dioptimalkan untuk memberantas ini, karena kita melihat
ada beberapa menteri yang diduga terlibat gitu, terutama Menkominfo Budi Aristiadi. Ya, dia jadi panggil di DPR sebagai Menteri Koperasi, tapi yang dipertanyakan soal judi online-nya. Lihat dia udah celingak-celinguk, udah agak pucat dia itu kan. Karena dia bilang siap akan mengikuti panggilan polisi. Ya kita lihat polisi juga harus berani. Walaupun dia sekarang Menteri Koperasi, tapi dia bertanggung jawab terhadap kinerjanya sebagai Menkominfo ketika itu. Dan dia kenal 11 pegawainya itu. Apakah dia membackup? Karena sebelumnya kan juga diduga dia ikut terlibat. Nah sekarang kita konfirmasi melalui radio ini apakah dia benar-benar terlibat. Nah kalau dari pihak Budi Ari dan Projonya ini mendengar, ya dia langsung bisa memberikan jawaban atas apa yang kita ulas ini. Karena kan ini kita terbuka, kita sangat transparan, dia bisa memberikan komentar, dia bisa memberikan tanggapan. Karena ini untuk kepentingan dari good governance, bagaimana mengelola negaranya dengan baik. Jadi kalau dia sudah siap, ya silakan panggil Pak Polisi, panggil Budi Ari. Jadi kalau bahasan kita pekan lalu bagaimana Thomas Lembong menjadi pintu masuk untuk Menko-Menko yang lain, ya Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, teristimewa untuk Airlangga Hartarto yang jelas punya kebijakan mengimpor sampai 4,7 triliun merugikan negara. Nah, itu jadi pintu masuk. Begitupun ini, Budi Ari bisa jadi pintu masuk juga gitu. Karena kan ya judi ini melibatkan bukan hanya anggota DPR yang terlibat. Ya. Ini hampir semua anggota DPR meminta Budi Ari dipanggil gitu ya. Kemarin kita melihat di situ. Bahkan kemarin masih ada yang meminta soal Pupu Fafa diungkap oleh Budi Ari ya. Jadi walaupun dia Menteri Koperasi masih dipertanyakan soal itu karena dia dianggap menghina lambang negara yaitu presiden gitu. Sementara presiden punya komitmen untuk memberantas judi online dan korupsi gitu. Baik. Tapi kira-kira untuk mengusutnya juga Pak, akankah terungkap begitu Pak? Ya kan udah ada komitmen dari presiden. Kemudian Menteri Komunikasi dan Digital udah juga minta kepada polisi, Jaksa Agung dan Menko Polhukam ya, Menko Keamanan itu untuk memberantas. Jadi tidak ada halangan karena udah ada komitmen dari presiden, menterinya jalan. Nah, itu bukan hanya jangan-jangan bukan hanya menteri, nanti anggota DPR udah yang kena. Nah, karena udah ada Denny Cagur sekarang anggota DPR yang diduga sebagai mempromosikan judi online ya sebagai endorsement. Nah, itu juga gitu. Belum lagi di kampus. Ya, kampus sih banyak persoalan nih selain gelar doktor cepat di judi online kan mulai merebak di mana-mana ya, di Jakarta, di Bandung. Itu mahasiswa terlibat. Alhamdulillah dosen-dosen tidak ada yang terlibat. Tapi kembali kepada 11 pegawai Kominfo Digital, komunikasi dan digital, ini namanya agak ribet dia. Ya, jadi ini harus segera dituntaskan. Mereka sekarang sudah ditahan. Selanjutnya adalah dinonaktifkan. Gitu. Selain dinonaktifkan, ya menangkap yang lain-lain. Gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu, kita sampaikan gitu. Begitupun anggota DPR seperti yang Denny Cagur sekarang sudah menjadi anggota DPR dari Partai Demokrasi dan Perjuangan, ya juga nggak kebal hukum gitu. Dia memang mengaku sudah dipanggil, dia bilang dia merasa tidak tahu ketika itu, ya itu bohong gitu. Jadi kalau dia tidak tahu ya bohong karena waktu itu kan dia mencari uang untuk kepentingan pribadinya, apapun dilakukan sebagai artis. Ya sekarang jika anggota DPR dia dipanggil oleh polisi, ya kita lihat nanti. Ya kalau sana itu perlu ditangkap ya tangkap. Gitu kita memang memberikan peluang kepada polisi bekerja dengan baik. Siapapun dia, menteri kah dia, anggota DPR kah dia. Nah, kalau terlibat judi online, ini perintah presiden dan menterinya sudah berkoordinasi dengan 3 kementerian lain dan Jaksa Agung serta Menko Polkam. Iya, baik. Pak, ini kan kepercayaan masyarakat, kita ketahui bahwa kementerian tersebut dulu kan Kemenkominfo Pak ya, yang justru ingin memberantas judi online, kemudian memblokir, tapi dari pegawainya sendiri nih bermain Pak. Ya makanya Ibu Mutia Hafiz tegas. Ya, nah, Bu ya tegas. Sekarang udah mulai bersih-bersih dia. Nah itu kan terjadi ketika Budi Aristiadi sebagai Menteri Kominfo.
Nah, dia akui dia kenal teman-temannya semua itu. Apakah dia menjadi koordinatornya? Ini juga konfirmasi ya. Saya pertanyakan di sini, apakah Budi Ari sebagai koordinator dari anak pegawai yang 11 ditangkap itu? Ya kalau itu dia, itu benar-benar harus segera dituntaskan, gitu. Karena itu anggota DPR yang udah minta, gitu, bahwa bekas Kominfo itu harus segera dituntas, gitu. Dan Budi Ari udah siap. Saya siap dipanggil polisi, ya udah tinggal dieksekusi. Bahasan pekan depan kita lihat Budi Ari ditangkap, gitu kan? Kenapa? Karena terlibat kasus judi online, gitu. Nah, bersama 11 lainnya, itu 11 sudah satu kesebelasan. Apakah dia sebagai tim manajernya, apakah dia sebagai pelatihnya, kita lihat. Ya, itu jadi penting karena kita harus memberikan peluang kepada menteri-menteri baru yang mau bekerja dengan baik, ini bisa menjalankan perintah presiden, gitu. Karena kita akan lihat nih, akan tereliminasi menteri-menteri ini. Menteri-menteri yang korupsi udah ada pintu masuknya, melalui kasus Tom Lembong. Kemudian menteri-menteri yang tidak bisa bekerja dan terlibat dalam kasus judi online juga harus segera ditangkap, ya, harus diperiksa. Baik, baik. Pak, ini kan kayaknya setiap ganti presiden ya pasti ada saja menteri yang dahulunya tersandung, kemudian di era yang sekarang, di pemerintahan sekarang justru yang menjadi kena batunya ya Pak ya? Ya, begini, memang kan setiap ganti presiden mereka mengaku bersih-bersih. Ya, mulai dari kecuali Pak Habibie lah. Pak Habibie nggak menjelek-jelekan Pak Harto, dia bekerja secara optimal, secara baik. Tapi begitu mulai Gus Dur, dia melakukan pembenahan-pembenahan. Karena ketika itu proses politik yang sangat dahsyat untuk internasional ya. Karena mengingat pada zaman Pak Habibie kan Timur Timur lepas gitu. Begitupun Megawati yang mengkhianati Gus Dur, ini bahasanya Gus Dur ya. Akhirnya dia melakukan itu. Nah begitu SBY dia terang-terangan bagaimana melakukan cuci piring buat Mega. Makanya menteri-menterinya Mega ditangkap. Yeah. Termasuk Menteri Agama waktu itu Said Agil Al-Munawar ditangkap. Ketemu saya nangis-nangis dia. Aduh, gue bilang nyesel juga dia sebagai ulama, sebagai dosen, sebagai profesor jadi menteri. Begitu menteri ternyata politik begini tangkap dia. Itu banyak contoh lain. Yeah. Begitupun zamannya Jokowi, menteri-menterinya SBY banyak ditangkap. Andi Malarangeng ditangkap. Ya, kemudian Menteri SDM ditangkap, ya kepala-kepala badan yang strategis ditangkap, gitu. Nah, kalau Pak Prabowo kan dia mau melanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi, ini kan periode yang ketiga, karena ada 16 menteri Jokowi yang dipakai lagi oleh Pak Prabowo, gitu. Tapi dalam implementasinya, kalau seandainya menteri-menterinya Pak Jokowi itu memang terlibat permasalahan, baik itu korupsi maupun judi ya, dia akan tegas, gitu. Karena yang jelas kan, ini tiga-tiganya yang udah mulai disebut-sebut kah? Yang pertama Budi Ari untuk judi online, itu dia bisa terkena. Yang kedua itu Herlangga Hartarto untuk kasus impor gula. Begitupun yang ketiga Zulkifli Hasan, baik untuk kasus di Menteri Kehutanan, Kementerian Kehutanan maupun di Menteri Perdagangan. Gitu. Jadi memang ini pintu masuk untuk bersih-bersih, gitu. Jadi ya itu hampir setiap saat Pak Prabowo bicara, ya dia katakan untuk membersihkan korupsi dan judi. Judi kan menghancurkan kehidupan, kata Rhoma Irama. Baik. Tapi ini kan juga judi online tak hanya dari atas saja, tetapi sudah ke bawah nih Pak, bahkan anak-anak Pak. Pak Prabowo bilang, ini kan busuk ikan dari kepala. Gitu. Kalau kepalanya udah beres, bayangkan kalau kita lihat menteri-menteri ditangkap itu, orang ngeri juga. Gitu. Kan sekarang ada kebijakan-kebijakan lagi yang untuk memperkuat rakyat kecil, terutama yang sekarang sudah keluar perpresnya adalah mengenai penghapusan kredit bagi UMKM, petani dan nelayan. Nah, dari situ akan mulai tumbuh. Gitu kan? Jadi ya nanti kesejahteraan orang itu bisa dimulai dari bawah ya. Dikasih makan gratis, usaha kecil menengah dibebaskan sehingga dia bisa berkembang, gitu kan. Kemudian mereka nggak punya rumah, itu dikasih rumah oleh para konglomerat. Kemarin Aguan sudah menyiapkan rumah-rumah gratis ya bersama Menteri Perumahan Rakyat, gitu kan. Nah itu ada gitu. Tapi dia benahi di atas itu dipangkas, ya benahi di bawah ya dibina, gitu. Jadi terbalik, kalau yang tajam ke bawah tumbuh ke atas, gitu. Tapi yang di bawah ini dibina, dikasih fasilitas, diberikan kemudahan, yang di atas yang nggak beres tangkep, gitu.
bukan hanya mereka-mereka yang yang selama ini kelihatannya kontra dari pemerintah, tapi kalau seandainya memang dia menjabat sebagai anggota DPR, menjabat sebagai menteri, kalau seandainya memang dia tidak sesuai dengan aturan, ya kita kembali kepada prinsip-prinsip good governance, bagaimana cara pengelola negara yang baik, yang transparan, yang akuntabel, yang juga tegas dengan penegakan hukum, law enforcement. Baik-baik. Seperti yang pembahasan kita lalu, kita harus optimis ya Pak ya? Yakin, karena presiden yakin, masa kita nggak yakin? Iya. Yakin nggak? Yakin. Yakin dong. Kita ini Dakta ini punya kontribusi besar. Jangan-jangan karena mendengar siaran ini mereka makin yakin bahwa pembenahan terhadap pemberesan terhadap korupsi, pembenahan terhadap judi online akan semakin beres. Karena kita masih bersikap kritis sebagai media, sebagai wartawan yang sebagai pilar demokrasi yang keempat gitu. Kalau kita nggak bergerak, kita nggak bersuara, ya bagaimana dengan rakyat kecil yang tidak berani bersuara? Apalagi sekarang media sosial semakin bebas. Ya, katakan itu, walaupun hanya Tuhan yang mendengar. Dan sekarang rakyat dan penyiar dan para pendengar juga mendengar. Baik. Apalagi kalau kita lihat Pak Prabowo kan selalu ada rapat begitu ya, katanya kalau ada apa-apa bisa telepon saya dan lain sebagainya. Itulah bukti komitmen ya Pak ya. Kita lihat dalam 2 pekan ini komitmen presiden sih nggak kurang-kurang dia buat pidato yang sangat menggebu-gebu ya. Cuman ada beberapa yang perlu kita catatkan. Misalnya jangan sering-sering upacara, tapi presiden ngajak upacara terus. Jangan sering-sering banyak ke luar negeri, presiden ke luar negeri. Tapi kalau dia udah yang ke luar negeri ya, dia saya bilang, kamu kerja para menteri di sini, saya berdiplomasi ke dunia internasional. Pertama ke China, terus kita ke Amerika gitu, ke Amerika Latin, terus ke Amerika. Jadi memang ada beberapa yang perlu kita masukkan juga kepada Pak Presiden, ya hal-hal yang Bapak tegas gitu, tapi juga tegas dulu terhadap anak-anak buahnya yang terlibat. Jadi kalau seandainya memang ini mau dilakukan, wah keren banget. Kita lihat pekan depan nih, iya kan? Kita lihat pekan udah jelas-jelas pintu masuknya melalui Tom Lembong kok gitu, 400 miliar aja kena dan belum merugikan negara, berpotensi. Apalagi untuk kasus Erlangga Hartarto, kemudian kasusnya si Zulkifli Hasan sama Muhaimin Iskandar gitu. Belum lagi yang lain-lain. Jangan lupa Harun Masiku dan politisi-politisi yang ada di DPR yang mestinya terkenal itu belum. Gitu. Jadi memang harus kita beresin dan presiden punya komitmen itu. Pokoknya seperti ingatlah pesan Roma Irama itu bahwa judi itu meracuni kehidupan. Judi itu meracuni keimanan. Judi itu membuat kemiskinan gitu. Karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Wah, ngeri ya. Baik. Kalau tadi kan Zulkifli Hasan, kemudian Muhaimin, kemudian Erlangga. Ini kan orang mengira masuk ke kubu Prabowo itu kan aman Pak ya, istilahnya nggak akan diotak-atik dan sebagainya. Justru ini istilahnya kayak tanda kutip masuk jebakan ini Pak. Begini ya, kan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik itu dimulai dari atas bisa, dari pinggir bisa. Ya kita mulai misalnya dari seperti makan bubur panas, ya. Itu dari pinggir. Ini untuk Kementerian Komunikasi dan Digital ini dari pinggir, gitu. Nanti masuk ke tengah, gitu. Nah ini ada strategi seperti itu. Ada juga yang langsung dibilang pidatonya kan bahwa kita pegang dari kepalanya, gitu. Nah tapi kalau kepalanya belum bisa, ya belum mau dilakukan, ini kayak salah satu strategi. Kita harus yakin itu bisa dilakukan oleh presiden gitu, karena pidato-pidatonya kan bagus. Masa kita mau dengerin pidato aja, kita mau dengerin juga implementasinya gitu. Ini udah mulai kelihatan. Pertumbuhan ekonomi 8%, dimulai dari mana? Ya mulai mungkin dari penguatan dari usaha kecil dan menengah, maka dia dibebaskan dari kredit macetnya. Dan ini kalau sering berkembang 1 tahun kelihatan, nah ini udah mulai ada pembenahan gitu. Belum lagi aspek-aspek lain ya. Ini kan pertama bagaimana supaya jalannya cepat, ada hal-hal lain yang menghambat kan dibereskan. Termasuk persoalan judi online ini kan bagaimana sebagai salah satu
apa namanya benalu yang harus dibereskan. Karena bereskannya mulai dari mana? Dari kecil-kecil dulu. Ya udah nggak apa-apa, habisin naik. Kalau nanti dirjennya terlibat, naik dehnya. Menterinya terlibat, naik menterinya. Ini baru satu kementerian. Besok menteri apa lagi? Kan yang udah kelihatan kan di Kementerian Perdagangan kan, gitu. Iya. Karena Pak Mahfud bilang kan, Pak Mahfud MD kan udah mengatakan bahwa memang untuk judi online ini Menteri Kominfo harus dipanggil, gitu kan? Jadi mereka kalau Ulfiar tadi katakan sebagai jebakan, bisa jadi selama ini mereka masuk di dalam kabinet biar nggak kemana-mana, gampang nangkepnya. Gitu kata Pak Mahfud begitu, gitu ya kan. Kalau di luar dia bisa deh, karena kita lihat imigrasinya juga belum optimal, bisa-bisa dia kabur. Iya. Karena banyak sekali sekarang apa namanya para koruptor yang kabur nggak balik ke Indonesia. Mereka lebih kaya dan sejahtera di sana. Atau ada yang pura-pura meninggal, atau ternyata ada di sana. Itu saya punya semua datanya itu. Tapi kan nggak semua saya bisa ungkapkan di sini. Gitu. Saya kira demikian, itu nanti bisa di dalam kelas-kelas tertentu lah. Iya, Gitu. baik. Baik, terima kasih Pak Lahyanto. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, demikian ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi.